Tanggal 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, saudara-saudara yang ada mengikuti siaran langsung, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami bersyukur kita sama-sama bisa mendengar firman pengajaran ini untuk menolong kita saat dunia sedang mencekam, segala-galanya mengalami ketakutan dan orang harus menutup muka. Sepertinya muka-muka penipu, muka-muka pengkhianat, muka-muka munafik harus ditutup dengan masker. Sehingga supaya terhindar dari sakit penyakit. Berarti tidak boleh ada lagi pengkhianatan, tidak boleh lagi muka-muka munafik. Tidak boleh lagi ada muka-muka yang jahat. Supaya kita terhindar lewat COVID-19 ini, kita harus dikuatkan, berlindung kepada firman pengajaran. Uang, kekayaan, harta, jabatan, apa saja di dunia tidak bisa melindungi kita selain firman pengajaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Inilah perkataan seorang murid, ya, sebagai pengikut Tuhan yang baik harus betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan dan segenap jiwa. Sebab kalau tidak, lambat laun kita akan menolak hukum Tuhan. Maka harus bersungguh-sungguh mencintai Dia dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Supaya kita jangan menolak hukum Allah. Sampai nanti akan menolak Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kita akan menolak. Kita harus betul-betul mencintai Tuhan. Segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa. Kasih sesama seperti diri sendiri. Supaya kita jangan menolak hukum Allah. Kalau tidak, nanti akan menolak Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Dan ini akan terulang lagi di akhir zaman ini. Dulu sudah terjadi zaman Nuh. Terjadi zaman Lot. Tuhan menghukum mereka dengan air bah dan dengan api belerang. Dan di akhir zaman ini nanti akan terulang lagi. Kita lihat dulu Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan itu berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi jangan kita sekali-kali mencintai yang lain, apalagi lebih dari Sang Pencipta. Kita harus mencari pujian kepada Dia Sang Pencipta. Mencari pujian Tuhan. Jangan pujian manusia. Kita mencari pujian Tuhan. Jangan manusia. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Jadi di sorga juga terjadi penyembahan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang pencipta segala sesuatu. Di surga juga ada penyembahan. Maka di bumi juga harus ada. Karena dia pencipta segala sesuatu. Di surga ada, di bumi juga seharusnya juga terjadi penyembahan di bumi ini. Seharusnya juga harus terjadi penyembahan di bumi ini. Harus, ya. Kepada di bumi seharusnya juga terjadi penyembahan kepada Dia Sang Pencipta. Jadi sebab manusia itu adalah buat ciptaan Tuhan. Itu manusia, ya. Jadi harus menyembah kepada Sang Pencipta. Kita adalah buat ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepada Sang Pencipta. Tetapi apa yang menjadi kenyataannya? Banyak manusia tidak menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kenyataan. Nah, kita lihat dulu Roma pasal 1. Ini kenyataannya. Roma pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Inilah fakta atau kenyataannya. Manusia tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, yang melupakan pencipta adalah manusia yang hatinya bodoh, pikirannya sia-sia. Itu manusia yang melupakan penciptanya. Adalah manusia yang hatinya bodoh, pikirannya sia-sia, melupakan pencipta, sama dengan lewat praktek hidup sehari-hari. Ini yang melupakan pencipta. Lewat praktek hidupnya sehari-hari. Bahkan sampai menyembah buah ciptaannya. Jadi manusia seperti ini akan mengarah kepada antikris. Akan mengarah kepada antikris. Sama dengan penyembahan palsu. Hidup yang dikuasai oleh daging. Itu manusia seperti itu. Hidup mereka akan dikuasai oleh daging. Sekarang kita mau lihat dulu praktek manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Ini prakteknya. Praktek manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Penciptanya. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka.
dan menyala-nyala dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Inilah praktek manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu saling mencemarkan tubuh. Ini orang nggak mau menyembah Yesus. Arahnya nanti saling mencemarkan tubuh, masuk dosa seks, mulai dari laki-laki dengan wanita yang bukan suami istri yang sah. Selingkuh, terjadi selingkuh. Ya. Mulai yang menyebut dirinya Kristen, sampai kepada penyembah-penyembah berhala. Ya. Kristen dan penyembah-penyembah berhala akan masuk kepada dosa homoseks dan dosa lesbian. Itu dikatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecemaran tubuh menjadi banci homoseks dan lesbian. Ini orang sulit untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Orang seperti ini akan sulit untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ditipu. Banci-banci tidak bisa menyembah Tuhan. Jelas. Periksa. Mereka tidak akan bisa menyembah. Sulit. Maka dia divonis masuk dalam api neraka. Bertobat. Bertobat. Semoga Tuhan berbelas kasihan. Bertobat. Ini yang pertama. Praktek yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Praktek kedua, ayat 28 sampai ayat 30. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini praktek sehari-harinya. Ya. Manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Penciptanya, melakukan apa yang tidak pantas. Tadi saling mencemarkan tubuh. Yang kedua, melakukan apa yang tidak pantas, yaitu tidak mengakui Allah, tidak takut sama Tuhan, suka membuat sensasi. Nah, ini suka membuat sensasi dengan segala tipu daya dan pandai dalam kejahatan, sama dengan gila hormat. Ini orang yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Gila hormat. Yang ketiga, ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini yang ketiga. Manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, mendukung perbuatan mereka yang salah. Ini yang ketiga. Mendukung perbuatan mereka yang salah. Ini praktek manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Ini praktek manusia yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, mendukung perbuatan mereka yang salah. Pertama, mencemarkan tubuh. Yang kedua, melakukan apa yang tidak pantas. Yang ketiga, mendukung perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Sudah tahu salah, ya, bahkan senang melakukannya. Nah, ini orang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta. Sudah tahu salah, bahkan mereka senang melakukannya. Inilah disebut orang bebal. Orang bebal sama dengan keledai. Bahkan
mengajarkannya pula kepada yang lain. Contohnya diajari istrinya, ya, supaya jahat. Diajari suaminya supaya jahat. Mulai orang lain diajari supaya menentang kehendak Tuhan, supaya melakukan yang jelek, yang memilukan hati Tuhan. Orang seperti ini, istrinya dipengaruhi, suaminya, anak-anaknya, bahkan orang lain, supaya mereka semua menjadi jahat. Itu contoh. Sekarang bagaimana supaya kita dapat menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta? Ini kita pelajari. Bagaimana supaya kita dapat menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta? Ini kita pelajari bagaimana sekarang kita supaya kita dapat menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta. Nah, kita lihat Mazmur 95 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ini caranya. Ya, bagaimana cara supaya kita dapat menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta? Caranya Mazmur 95 ayat 6 katakan, sujud dan berlutut. Kita harus sujud dan berlutut. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku bahwa kita ini hanya tanah liat. Merendahkan diri, sujud dan berlutut sampai kita bisa mengaku bahwa kita ini hanyalah tanah liat. Contohnya Ayub. Nah, kita lihat dulu contoh si Ayub. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Inilah Ayub, ya. Jadi Ayub ini orangnya jujur, ya. Nah, jujur, saleh, takut akan Tuhan. Itu keadaan Ayub, ya. Itulah keadaan Ayub. Secara rohani Ayub itu orang saleh, jujur dan takut akan Tuhan, ya. Secara jasmani dia orang kaya dari semua orang yang hidup masa itu di sebelah timur. Dia orang paling kaya di sana, yang hidup di sebelah timur sana. Jadi dari kerohanian dan berkat jasmani, dari kerohanian dan bakat jasmani, luar biasa, ya. Keadaan yang luar biasa. Tetapi bisa memicu Ayub kepada satu kekurangan. Nah, ini masalahnya. Tetapi bisa memicu Ayub kepada satu kekurangan, yaitu kebenaran diri sendiri. Nah, ini masih ada. Udah saleh, udah jujur, takut akan Tuhan, kaya raya lagi secara jasmani, tapi ada kekurangannya, yaitu kebenaran diri sendiri. Dia belum merasa dirinya tanah liat. Nah, ini yang masalahnya. Dia belum merasa bahwa dirinya itu tanah liat. Jadi ingat, saat-saat kerohanian dan jasmani meningkat. Sekali lagi ingat, saat kerohanian dan jasmani kita meningkat, hati-hati
Jangan membenarkan diri sendiri. Selalu begitu, ya. Makin kaya, udah natoho. Udah diberkati Tuhan. Aku yang betul. Buktinya. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri ini tandanya, satu, menyalahkan orang lain. Nah, ini kebenaran diri sendiri tandanya. Satu, menyalahkan orang lain. Bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Ini sudah terjadi. Mulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Sudah terjadi. Ya. Mereka dalam kelimpahan. Semua ada. Adam dan Hawa menikmati kehidupan yang luar biasa di Taman Eden. Nah, kita lihat dulu Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ini yang terjadi di Taman Eden. Apakah Tuhan tanya? Dia bersembunyi. Tuhan katakan, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu?" Seharusnya Adam dan Hawa itu menjawabnya iya atau tidak. Nah, itu aja seharusnya. Tapi apa jawabannya? Nah, kita lihat sekali lagi. Apa jawabannya? Ayat 12-nya. Kita lihat ayat 12-nya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ini jawabannya. Ya. Nah, ini. Apakah kau makan buah pohon yang kularang itu? Seharusnya dia jawab. Kalau iya. Tidak. Inilah keadaannya. Saat dia krisis pakaian pun, saat dalam krisis soal pakaian pun, tidak ada pengakuan kepada Tuhan. Tidak mau jujur. Tetapi Adam masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Inilah kebenaran diri sendiri. Sudah ketangkap. Sudah telanjang. Sudah dalam keadaan krisis. Tetapi Adam masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Inilah kebenaran diri sendiri. Adam mulai menyalahkan Hawa. Nah, ini kebenaran diri sendiri. Menyalahkan Hawa. Dan sampai menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah. Artinya kenapa kau taruh dia di sisiku? Kau tempatkan. Berarti yang salah kau. Yesus Tuhan yang salah. Ini keadaannya. Ya, sudah jatuh bangun dalam dosa. Masih mempertahankan kebenaran diri sendiri. Masih menyalahkan orang lain. Sampai menyalahkan Tuhan. Jadi Adam dan Ayub merasa layak. Ya, itu mereka. Mereka merasa layak. Mereka bukan menganggap dirinya tanah liat. Merasa hebat, merasa bisa, merasa layak. Bukan menganggap dirinya tanah liat. Itu tanda menyalahkan orang lain. Itu tandanya kebenaran diri sendiri. Menyalahkan orang lain. Yang kedua, tanda yang kedua, merasa mampu. Nah, ini kebenaran diri sendiri. Ya. Merasa mampu. Ayub, walau sudah habis semua keadaan Ayub, Ayub ini tetap merasa mampu.
Sudah habis semua. Harta habis, anak-anaknya perempuan laki-laki habis semua. Istrinya meninggalkan dia. Habis semua, betul-betul habis. Dan dia kena barah. Semua kudisan mulai kepala sampai ke ujung kaki. Tapi masih tetap merasa mampu. Sehingga apa yang terjadi? Ayub tidak bisa memandang Tuhan. Karena tetap merasa bisa. Merasa mampu. Sehingga Ayub itu tidak bisa memandang Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Inilah dosa diri sendiri. Sama dengan seperti putih, seperti pakaian putih dia. Ya, seperti pakaian putih. Itu kalau dosa diri sendiri, itu kebenaran diri sendiri. Itulah kusta. Warnanya putih. Tapi ini penyakit. Penyakit. Inilah kebenaran diri sendiri. Jadi semua ini Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Ayub mengalami kehabisan. Sampai dia nanti bisa menyembah Tuhan. Diizinkan Tuhan semua ini. Supaya dia bisa. Sampai bisa menyembah Tuhan. Artinya hilang kebenaran diri sendiri. Dia mengaku bahwa dia hanya debu tanah. Itu Tuhan izinkan. Kita lihat dulu ayatnya. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Inilah sampai dia bisa menyembah Tuhan. Ketika dia mau mengaku bahwa dia adalah debu tanah, baru dia bisa menyembah. Debu itu artinya merasa tidak layak. Ini debu. Merasa tidak layak. Merasa tidak mampu. Jadi Ayub diuji adalah bukti kasih sayang Tuhan untuk kebaikan Ayub. Jadi kita jangan salah sangka. Kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, masuk dalam masalah, adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita timbul seperti emas murni. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kalau menurut logika atau pikiran manusia, ini gak cocok. Kalau Tuhan mau bikin saya baik, yaudah saya diberkati. Saya kaya raya. Saya punya gereja besar, punya jemaat banyak, punya uang banyak, punya mobil banyak. Itu kalau manusia. Jadi sangat berbeda. Seperti langit dan bumi. Makanya firman pengajaran ini cocok tidak cocok dengan logika kita. Harus diterima kalau mau selamat. Kalau mau sempurna, selamat untuk duduk di kerajaan surga, harus diterima. Harus diterima. Harus diterima. Ya. Itu kebaikan Tuhan. Jadi untuk terjadinya penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta, kita harus perhatikan dua hal. Ya. Untuk terjadinya penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta, kita perhatikan dari dua hal ini. Hal yang pertama, dari pihak kita. Ini supaya terjadi penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta, harus kita perhatikan dua hal ini. Hal yang pertama dari pihak kita, yaitu harus merendahkan diri dan mengaku bahwa kita adalah tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ini supaya terjadi penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta, perlu kita perhatikan dua hal ini.
Hal yang pertama dari pihak kita harus merendahkan diri dan mengaku bahwa kita tidak mampu. Kita harus mengaku karena kita cuma debu. Apalagi udah berdosa, apalagi kita bangsa kafir. Ingat, bangsa kafir itu lahir besar hanya untuk dibinasakan, dibakar. Di mata Tuhan hanya ada dua bangsa, Israel dan kafir. Semua kafir selain Israel. Ini tertulis dalam Alkitab. Saya bukan berpolitik. Hanya Israel bangsa di mata Tuhan. Dia ambil dari Ur Kasdim. Mulai dari Abraham dia pelihara semua. Sampai anak cucunya. Itulah menjadi satu bangsa, bangsa Israel. Jadi yang lainnya kafir. Kita bisa menerima kemurahan Tuhan. Karena Israel menolak Tuhan. Maka dia datang kepada kita. Kita bangsa kafir. Ingat, kita terbuat dari debu tanah. Supaya kita bisa menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta. Perlu kita perhatikan dua hal ini. Pertama, kita harus mau mengaku bahwa kita ini tidak mampu. Kita ini hanya debu tanah yang tidak bisa apa-apa. Dan tidak siapa-siapa. Itu kita ini. Ini yang pertama. Hal yang pertama. Hal yang kedua, dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan. Yaitu Tuhan harus merendahkan diri. Sama dengan menanggung kita. Taat sampai mati di kayu salib. Ini dari pihak Tuhan. Dia harus merendahkan diri. Menanggung kita. Taat sampai mati di kayu salib. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 14. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Inilah kita hanya debu. Tuhan ingat bahwa kita debu yang tidak berdaya. Ingat Tuhan. Makanya masih ada pengampunan sama kita. Kalau setan jatuh dalam dosa, langsung disediakan api neraka untuk membakar dia. Tidak ada pengampunan. Karena dia adalah roh. Tapi kita adalah debu. Debu. Tidak ada keberdayaan. Mengakui kita dari segala ketidakkemampuan kita. Jadi Tuhan akui dari segala tidak kemampuan kita. Ini dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan. Dia harus siap mati di kayu salib, merendahkan diri. Karena dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Sehingga bisa terjadi penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta. Kita harus perhatikan dua hal ini. Kita merendahkan diri, Tuhan juga merendahkan diri. Sehingga kita tertolong. Debu tanah yang tidak ada arti apa-apa. Tertolong sampai satu waktu kita menjadi sama mulia dengan Dia. Sampai satu waktu. Jadi hasil penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta. Nah, ini kalau kita sudah menyembah Dia. Kalau kita sudah mau merendahkan diri. Mengaku bahwa kita hanya debu. Tidak ada kemampuan. Sujud dan berlutut. Hasilnya penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta. Hasil pertama. Satu, membentuk kita menjadi bejana kemuliaan. Kita dibentuk.
Ini hasilnya. Dibentuk kita menjadi bejana kemuliaan. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Ya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ini kalau kita, ini hasil kalau kita sudah bisa menyembah kepada Yesus Sang Pencipta. Pertama, Dia akan membentuk kita menjadi bejana kemuliaan. Bejana kemuliaan artinya pelayan Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu bejana kemuliaan. Itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau untuk memilukan Tuhan, itu adalah bejana kemurkaan. Bejana kemurkaan. Ini nanti akan dibinasakan yang memilukan hati Tuhan. Jadi bejana kemuliaan itu sama dengan belas kasihan. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan, sekali lagi kalau kita memuliakan Tuhan, maka kita akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Itu kalau kita memuliakan Tuhan, kita akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Itu kalau kita memuliakan Tuhan. Ya. Contohnya 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Ini kena belas kasihan Tuhan. Ya. Cuma 5 roti 2 ikan, tapi bisa makan 5.000 orang. Ini belas kasihan Tuhan. Kita buktikan dulu. Matius pasal 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Matius pasal 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi ini belas kasihan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, pasti ada belas kasihan dari Tuhan. Pasti ada belas kasihan ini. Jadi ini kunci. Kalau kita memilukan Tuhan, kita dianggap bejana kemurkaan yang akan dibinasakan. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, pasti ada belas kasihan dari Tuhan untuk memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita. Dikatakan apa? Malam gelap. Suruh pulang. Sudah malam gelap. Malam gelap itu artinya sunyi senyap. Itu arti malam gelap. Sunyi senyap. Demikianlah hidup di dunia ini.
Makanya kita harus hidup dari belas kasihan Tuhan. Kita harus hidup dari belas kasihan Tuhan. Karena dunia tidak dapat menolong kita. Dunia sudah bagaikan padang gurun. Akan terjadi gelap, sunyi. Tidak bisa melindungi dan memelihara kita. Maka kita harus hidup dari belas kasihan Tuhan. Hidup dari belas kasihan Tuhan. Kita dilindungi, kita dipelihara, dan kita dijaga. Kuncinya layani Tuhan. Ya. Jadilah pelayan-pelayan yang memuliakan Tuhan. Sama dengan ada belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Hasil penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta. Ini kalau kita sudah bisa menyembah Dia Sang Pencipta. Kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Yang kedua, untuk menjadikan semua menjadi baik. Ini kalau kita bisa menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta. Kita dijadikan bejana mulia, mendapat belas kasihan dari Tuhan, dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Yang kedua, untuk menjadikan semua baik. Artinya, memulihkan. Contoh Ayub tadi. Ayub pasal 42 tadi. Kita lihat dulu contoh. Ayub pasal 42. Contoh Ayub. Dipulihkan. Ayat pasal 42. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub dipulihkan. Dia duduk di tanah debu. Dia mau duduk di tanah debu. Dia mau mengakui ketidakmampuannya. Langsung Ayub dipulihkan. Mulai dari nikahnya dipulihkan sampai kepada ekonomi. Inilah yang disebut berkat double. Berkat double. Semua menjadi baik. Berkat double. Contoh Yeremia ya pasal 18 itu. Bejana yang retak. Sudah retak bejana itu. Dibentuk lagi oleh penjunannya. Menjadi bejana yang baru. Terjadi pemulihan. Sehingga semua menjadi baik. Kalau ada penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta. Semua menjadi baik. Bejana retak. Diperbaiki, dipulihkan. Dibentuk lagi oleh penjunan. Menjadi bejana yang baru. Nah, kita lihat dulu ayatnya ya. Yeremia pasal 18. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yeremia pasal 18. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini contoh. Kalau sudah terjadi penyembahan kepada Yesus Sang Pencipta, Dia akan menjadikan semua baik. Dipulihkan kita. Dipulihkan. Ya, bejana yang baru. Tetapi dalam kerusakan. Bejana yang dalam kerusakan dipulihkan kembali. Sama dengan kesucian, tabisan yang rusak harus dipulihkan. Ini kalau kita sudah menyembah Dia. Kesucian kita, tabisan kita yang sudah rusak akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini kalau kita sudah bisa menyembah kepada Yesus Sang Pencipta. Diperbaiki semua. Ya, diperbaiki. Dipulihkan. Sehingga kita layak melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan lewat pemelayanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi sama mulia.
Yang ketiga, kalau kita sudah bisa menyembah Yesus Sang Pencipta, kita bisa menjadi sama mulia dengan Dia. Ini kalau kita bisa menyembah Dia, artinya kita sempurna. Karena pada dasarnya kita tadi sama mulia dengan Tuhan. Sama. Kita lihat pada dasarnya dulu. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sama kita dengan Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita sama. Ini diciptakan tadi. Segambar, serupa kita dengan Tuhan. Inilah gambaran dengan Tuhan. Ya, satu gambar kita dengan Tuhan. Jadi lewat proses keubahan hidup, kita diubahkan. Mulai dari hati kita. Ini hati ini dulu diubah. Ya, hati. Baru pikiran. Pikiran ini diubah. Sampai kepada perasaan. Ya, perasaan kita diubah semua. Sehingga hati bukan menjadi lagi gudangnya dosa. Pikiran tidak lagi berpikir secara logika, tapi memakai iman. Perasaan menjadi satu perasaan dengan Tuhan. Diubah semua. Diubah. Supaya kita kembali ke gambar Allah yang semula. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita dipersiapkan. Maka kita akan naik terangkat bersama-sama dengan Tuhan ke awan-awan permai. Lanjut kita dibawa masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terus kita dibawa ke kerajaan 1000 tahun damai. Itulah Firdaus yang ditinggalkan Adam dan Hawa. Dan kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Jadi kalau segambar dengan Tuhan, kita sama mulia dengan Dia. Segala binatang di udara, di bumi, di air, takut sama kita. Kenapa orang ada dimakan singa, ada dimakan buaya? Karena hilang gambarnya, hilang kemuliaannya. Kalau tidak kita berkuasa atas burung-burung di udara dan binatang melata di bumi dan yang di dalam air, tidak akan berani menyentuh kita jika kita segambar dengan Dia. Dan kita menjadi mempelai dan kita dilayakkan untuk duduk di tahta Tuhan selama-lamanya. Kita mau menerima perjamuan suci.